Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan, saya atas nama Hasir dengan stambuk G2T1 25013. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Studi Kasus dan Pembelajaran Terpadu, mata kuliah Analisis Kelayakan dan Manajemen Risiko Infrastruktur oleh dosen Dr. Agustan STMSI. Studi kasus pembelajaran terpadu. Studi ini menyajikan studi kasus mendalam tentang kegagalan dan keberhasilan proyek infrastruktur, menyoroti pentingnya manajemen. Kegagalan bendungan underestimasi risiko geoteknik itu terdiri atas beberapa. Yang pertama, underestimasi risiko penilaian yang tidak memadai terhadap kondisi tanah, kesalahan karakterisasi parameter dan asumsi desain yang tidak realistis. Kemudian mekanisme kegagalan, longsoran fondasi, likuifaksi saat gempa, sepage dan pimping serta bantuan rapuh. Yang ketiga, dampak fatal, korban jiwa, kerugian ekonomi besar, kerusakan ekosistem, dan runtuhnya kepercayaan publik. Nah, kemudian implikasi ekonomi underestimasi risiko geoteknik, yang dimana investigasi tanah tidak representatif, kemudian longsor fondasi atau lereng, kenaikan risiko kegagalan progresif, biaya rehabilitasi tinggi, pengambilan potensi likuifaksi dan penurunan deformasi lateral saat gempa, lonjakan expect loss akibat kerusakan mendadak. Kemudian yang terakhir adalah analisis spek disederhanakan, pimping, erosi internal, dan kerugian langsung dan tidak langsung sangat besar. Kemudian kegagalan bendungan merupakan salah satu bentuk bencana infrastruktur yang berdampak luas bagi korban jiwa, ekonomi besar, dirusakkan ekosistem yang runtuh, kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek Napolitano atau di Fresco dan SEI 2024. Salah satunya penyebab yang sering muncul literatur adalah masih risiko geoteknik pada tahap studi kelayakan desain dan konstruksi, baik berupa penilaian tidak memadai terhadap kondisi tanah, kesalahan karakteristik prematur mekanika tanah, maupun asumsi desain atau tidak mempresentasikan kondisi ekstrim. Kata Kumar et al. 2025. Di Indonesia dan kawasan rawan seismik lainnya, kombinasi kondisi geologi kompleks, curah hujan ekstrim, dan keterbatasan data lapangan meningkatkan probabilitas kegagalan apabila aspek geoteknik tidak ditangani secara cermat, kata Simanjuntak tahun 2025. Dokumen studi kelayakan dan analisis cost benefit yang tidak memasuki skenario ekstrim ataupun multiplier dalam dampak tidak akan mampu menangkap nilai real expected loss dari suatu bendungan. Sebuah kesalahan penilaian yang berpotensi fatal. Contohnya, simulatif dan dalam dokumen analisis kelayakan menunjang MEV atau Expect Monetary Value. Kegagalan bendungan di daerah rawan gempa yang jauh melebihi biaya mitigasi apabila risiko geoteknik dinilai secara realistis. Contohnya perhitungan dalam dokumen underestimasi risiko geoteknik dapat memanifestasi melalui beberapa mekanisme kegagalan yang pada umumnya itu terdiri atas beberapa seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu yang pertama longsor fondasi atau lereng
sloping fault atau akibat karakter tanah yang lebih lemah atau kehilangan kohesi pada kondisi jenuh yang tidak terdeteksi karena pengambilan bor pengetesan yang tidak representatif. Kemudian yang kedua, likuefaksi pada lapisan pasir tersusun longgar ketika gempa terjadi bila potensi likuefaksi tidak diidentifikasi, desain fondasi dan supply tidak memperhitungkan deformasi lateral atau penurunan signifikan. Kemudian sipek dan piping, jalur keluar air subpermukaan yang terabaikan dalam analisis permeabilitas atau groundwater flow dapat menyebabkan pembentukan saluran piping dan kehancuran struktur earthen dan kondisi bantuan yang rapuh, rekahan yang mengakibatkan kecepatan erosi di bawah struktur beton ataupun titik tumpu yang tidak didukung. Nah, kemudian untuk memperjelas hubungan antara bentuk underestimasi, risiko geoteknik, mekanisme kegagalan struktural, serta implikasi ekonominya, itu biasa paling umum dilaporkan dalam literatur meningkatkan. Nah, ada beberapa tabel 10.2 mekanisme kegagalan bendungan akibat underestimasi, risiko geoteknik, dan implikasinya. Yang pertama, bentuk underestimasi, risiko geoteknik, kemudian mekanisme kegagalan utama, tahap proyek terdampak, dampak struktural, implikasi ekonomi atau EMV. Yang pertama, terkait bentuk underestimasi risiko geoteknik, investigasi tanah atau tidak representatif, bor jarang atau uji terbatas. Nah, mekanisme kegagalan utama itu adalah longsor fondasi atau lereng. Kemudian studi kelayakan dan desain awal, ketidakstabilan lereng, deformasi permanen, kemudian kenaikan risiko kegagalan progresif, biaya rehabilitasi sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah pengabaian potensi likuifaksi, kemudian penurunan dan deformasi lateral saat gempa, desain fondasi spillway, kehilangan daya dukung tanah, kemudian lonjakan speed loss akibat kerusakan mendadak. Yang ketiga, analisis spek dan aliran bawah tanah yang disederhanakan, pimpin dan erosi internal, desain konstruksi, kehancuran earthen dan kerugian langsung dan tidak langsung saat besar. Yang keempat, karakterisasi batuan dasar yang terlalu optimistik. Erosi di bawah, struktural beton, desain struktural, undermatting, struktur utama, risiko kegagalan katastrofik dengan EMV tinggi. Pendekatan deterministik tunggal pada parameter tanah, ketidakmampuan menangkap skenario ekstrim seluruh siklus proyek, margin dan keselamatan tidak memadai, underestimation, total expected loss. Kemudian menunjukkan bahwa underestimasi risiko geoteknik tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga secara sistematis memperkecil estimasi kerugian ekonomi yang sesungguhnya kesalahan pada tahap awal cenderung berprogasi sepanjang siklus proyek sehingga menghasilkan desain yang tidak siap menghadapi kondisi ekstrem. Dalam konteks analisis ekonomi, pendekatan deterministik menyebabkan EMV kegagalan terlihat lebih kecil daripada realitasnya sehingga biaya mitigasi sering dinilai tidak layak. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa permodelan problematik dan analisis sensitif merupakan prasyarat penting untuk menangkap risiko ekor atau tail risk yang didominan pada infrastruktur bendungan berskala besar.
Literatur geoteknik klasik menekankan bahwa ketidakpastian parameter, kekuatan geser, probabilitas porosity, kadar vakum harus dimodelkan secara probabilistik dan diuji sensitivitas, bukan hanya diperlakukan sebagai nilai deterministik tunggal atau seperti yang disampaikan oleh New tahun 2023, Marsali dan Nestiko di tahun 2021. Pengabaian pendekatan probabilistik ini sering berakar pada keterbatasan waktu, biaya, ataupun kapasitas teknis pelaksana, tetapi konsekuensinya sangat signifikan. Kemudian, sejumlah studi juga dan kajian global mendokumentasi peristiwa kegagalan bendungan yang terasosiasi dengan underestimasi geoteknik di dalam literatur infrastruktur modern. Analisis retrospektif sering menunjukkan pola sama, data lapangan terbatas, interpretasi geologi sederhana, dan desain yang terlalu optimis terhadap parameter tanah. Lagos et 2020. Kemudian dokumentasi penelitian juga mencatat bahwa analisis cost benefit tradisional sering gagal menginternalisasikan non-market loss. Kemudian sehingga keputusan mitigasi underfullet. Kemudian dokumentasi Anda lampirkan terdapat ilustrasi studi kasus berbendungan multifungsi di wilayah rawan gempa. Probabilitas gempa lebih besar 6, skala Richter dalam 50 tahun diperkirakan ataupun 30% berdasarkan data BMKG dengan kerugian langsung sekitar 3 triliun dan multiplier ekonomi hingga 3 kali untuk kerugian tidak langsung, menghasilkan IMV sebesar 2,7 triliun, angka yang sangat jelas jauh lebih besar daripada biaya mitigasi teknis yang diperkirakan CAPEX sebanyak 400 miliar plus OPEX tahun, sehingga mitigasi menjadi layak wajib secara sosial. Analisis seperti ini menegaskan bahwa underestimasi parameter geoteknik akan menimbulkan IMV yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal bila skenario ekstrim dimasukkan dalam model. Kemudian berdasarkan sintesis literatur, faktor-faktor yang berulang untuk underestimasi resiko geoteknik meliputi insufficient atau site investigation, pengambilan bor yang jarang, kemudian kurangnya uji laboratorium, atau tidak adanya pemantauan groundwater jangka panjang. Nah, biasanya bias dan tekanan proyek optimis bias pada tim perencana, tekanan untuk menurunkan biaya studi prakonstruksi atau agenda politik yang mempercepat keputusan tanpa verifikasi teknis mendalam, kekurangan kapasitas lokal, keterbatasan sumber daya manusia memahami pemodelan geoteknik probabilistik, dan peralatan in situ modern. Kemudian, kegagalan integritas multidisiplin, geoteknik, hidrologi, seismologi, dan aspek lingkungan tidak dikoordinasikan sehingga asumsi lintas disiplin bertentangan atau tidak sinkron. Kemudian, modeling simplikasi penggunaan model atau asumsi statis untuk fenomena non-linear. Analisis kualitatif dan kuantitatif yang komprehensif termasuk skenario stress testing dan Monte Carlo simulasi diajukan agar variasi parameter dan ketidakpastian dapat dimasukkan ke dalam keputusan desain. Dokumen referensi menyarankan penggunaan leading indication monitoring untuk mendeteksi kondisi di lapangan yang menyimpang atau asumsi desain awal. Berdasarkan kajian literatur, beberapa praktik terbaik untuk mengurangi underestimasi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian konflik sosial,
Konflik sosial proyek rel kereta api cepat. Kereta api cepat meskipun simbol kemajuan sering memicu konflik sosial akibat pembebasan lahan, relokasi, dan ketimpangan pemanfaat. Kemudian di sini ada beberapa poin pembebasan lahan dan relokasi paksa. Yang kedua, asimetri informasi dan partisipasi semu. Yang ketiga, ketimpangan distribusi manfaat. Yang keempat, gangguan ruang sosial komunal. Nah, pembangunan rel kereta api cepat, high speed atau rail atau HSR sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan teknologi, efisiensi transportasi, dan integritas ekonomi wilayah. Namun di balik manfaat makroekonomi, proyek HSR juga membawa risiko sosial signifikan, khususnya konflik dengan masyarakat terdampak sepanjang koridor proyek. Literatur manajemen risiko infrastruktur menunjukkan bahwa konflik sosial bukan sekadar eksternality, melainkan risiko strategi yang dapat memicu keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, litigasi, bahkan kegagalan operasional jangka panjang. Di dalam konteks negara berkembang, konflik sosial pada proyek HSR sering dipicu oleh pembebasan lahan, relokasi pemukiman, ketimpangan distribusi manfaat, serta defisit komunikasi dan partisipasi publik imperial dan Vansley. Kasus proyek kereta api cepat di berbagai negara termasuk Asia, Eropa menunjukkan bahwa underestimasi risiko sosial sama berbahaya dengan kesalahan teknis. Risiko ini bersifat non-linear. Konflik kecil pada fase awal dapat berkembang menjadi resistensi kolektif yang menghambat keseluruhan proyek. Oleh karena itu, konflik sosial perlu dianalisis sebagai bagian integral dari manajemen risiko infrastruktur, bukan sekedar isu komunikasi ataupun hubungan masyarakat. Literatur mengidentifikasi beberapa sumber utama konflik sosial dalam proyek HSR. Pertama adalah pembebasan lahan dan relokasi paksa, terutama ketika mekanisme kompensasi dinilai tidak adil ataupun tidak transparan. Studi Aprilas menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara nilai pasar formal dan nilai sosial ekonomi lahan sering menjadi pemicu utama penolakan masyarakat. Kemudian pada proyek rel kereta cepat, lahan yang terdampak tidak hanya berupa pemukiman, tetapi juga lahan pertanian produktif dan ruang sosial komunal. Untuk mensistemasi sumber konflik sosial dalam proyek rel kereta api cepat, serta keterkaitan dengan dinamika eskalasi dan dampak proyek ada pada tabel 10.2 menyajikan parameter risiko sosial utama teridentifikasi dalam literatur. Ini mengingatkan sumber konflik, mekanisme sosial yang memicu eskalasi serta implikasi langsung, tidak langsung terhadap kinerja proyek HSR. Kemudian di sini ada beberapa tabel yang saya ingin jelaskan adalah sumber risiko sosial, pembebasan lahan, relokasi, mekanisme konflik, persepsi, kompensasi tidak adil, hilangnya livelihood, kemudian perencanaan dan konstruksi awal, penolakan warga protes, dan keterlambatan proyek litigasi. Asimetri informasi, partisipasi semu, distribusi terhadap otoritas proyek, perencanaan, resistensi laten, eskalasi konflik dan kolektif. Kemudian ketimpangan distribusi manfaat, lokal menanggung dampak, manfaat dinikmati pihak lain, operasi awal, delegasi proyek, resiko reputasi dan
politik political risk. Nah, gangguan sosial komunal, hilangnya ruang simbolik dan identifikasi lokal, konstruksi dan kooperasi, penolakan non-ekonomis, konflik sulit dimitigasi secara finansial. Yang terakhir, yang kelima, tidak adanya risk appetite sosial, konflik dianggap dapat ditoleransi seluruh siklus proyek, respon terlambat, cost overrun, dan peningkatan cost of capital. Nah, beberapa tabel yang tadi saya jelaskan bahwa konflik sosial dalam proyek HSR tidak muncul secara acak, melainkan mengikuti pada struktural berulang sepanjang siklus proyek. Sumber konflik pada fase awal cenderung berkembang menjadi resiko sistematik apabila tidak dikelola secara proaktif. Dampak konflik tidak berhenti pada penundaan konstruksi, tetapi menjalar ke tingkat reputasi, risiko politik, dan perspektif investor. Hal ini menegaskan bahwa konflik sosial bukan sekedar isu komunikasi, melainkan risiko inti yang memiliki konsekuensi finansial dan institusional jangka panjang. Nah, kedua konflik muncul akibat asimetri informasi dan partisipasi semu. Partisipasi banyak proyek HSR secara formal memenuhi kewajiban konsultasi publik terhadap ataupun dalam praktik keputusan strategis ditetapkan sebelum Imperial dan Fensley pada tahun 2003 menegaskan bahwa pendekatan top-down seperti ini cenderung memperkuat distrik dan memperbesar risiko konflik. Ketiga, ketimpangan distribusi manfaat juga menjadi sumber konflik masyarakat lokal seril yang menanggung dampak negatif kebiasaan fragmentasi wilayah, kehilangan mata pencarian, sementara manfaat untuk mobilisasi cepat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh kelompok pengguna tertentu atau wilayah metropolitan besar. Selain itu, proyek HSR sering beririsan dengan identifikasi lokal simbolik ruang. Infrastruktur berskala besar dapat mempersiapkan sebagai bentuk dominasi negara atau koperasi atas ruang hidup masyarakat, terutama wilayah pedesaan ataupun semi-perdesaan. Nah, konflik sosial memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap kinerja proyek HSR. Secara langsung, konflik dapat menyebabkan penundaan konstruksi, penghentian sementara pekerjaan, atau perubahan desain yang mahal. Studi cost overrun pada proyek transportasi menunjukkan bahwa konflik sosial dapat meningkatkan biaya proyek hingga 20-45% dari anggaran awal, terutama akibat litigasi, renegosiasi kontrak, dan kebutuhan mitigasi tambahan. Secara tidak langsung, konflik sosial berdampak pada risiko reputasi dan political risk. Penolakan publik yang meluas dapat menurunkan legitimasi proyek, memicu intervensi politik termasuk perubahan kebijakan ataupun audit yang memperlambat proses. Dalam proyek KPBU, public private dan partisipasi. Konflik sosial juga meningkatkan persepsi risiko investor sehingga menaikkan cost of capital atau premi risiko. Dengan demikian, konflik sosial memiliki efek sistemik yang menjalar dan dari tingkat lokal ke tingkat finansial dan institusional. Literatur mengidentifikasi beberapa pola kegagalan berulang dalam pengelolaan risiko sosial proyek HSR. Pertama adalah redukasi konflik sosial menjadi isu komunikasi, bukan risiko struktur. Banyak pengelolaan proyek berasumsi bahwa konflik dapat diselesaikan melalui sosialisasi atau kampanye informasi tanpa mengubah desain program ataupun proyek
mekanisme distribusi pemanfaatan. Kedua, ketidakadaan risk appetite yang jelas terhadap risiko sosial. Dokumen manajemen risiko sering menetapkan toleransi rendah terhadap risiko finansial tetapi ambigu terhadap risiko sosial sehingga konflik dianggap dapat diterima sampai eskalasi terjadi. Ketiga, kegagalan dalam mengintegrasikan analisis sosial ke dalam satu studi kelayakan ekonomi. Analisis cost benefit tradisional jarang memasukkan biaya jangka panjang seperti hilangnya model sosial ataupun trust publik. Akibatnya, strategi mitigasi sosial sering dipandang tidak layak secara ekonomi, padahal biaya yang terjadi kemudian jauh lebih besar. Literatur kontemporer merekomendasikan pendekatan partisipasi store rich assessment untuk proyek HSR di mana masyarakat lokal dilibatkan sejak fase perencanaan dan mengidentifikasi risiko dan menetapkan ambang batas dapat diterima. Dan mengidentifikasi risiko menentukan ambang batas dapat diterima. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi konflik tetapi juga meningkatkan kualitas desain proyek melalui penguatan lokal atau local knowledge. Selain itu juga konsep social license operator SLO semakin dipandang sebagai aset strategis proyek infrastruktur. Tanpa SLO, proyek HSR beroperasi dalam kondisi risiko sosial kronis meskipun secara hukum telah disetujui. Beberapa studi juga menetapkan pentingnya benefit sharing mekanis seperti pengembangan ekonomi lokal, prioritas tenaga kerja lokal, dan integrasi stasiun dan pusat aktivitas masyarakat untuk mengurangi persepsi ketidakadilan. Dari perspektif manajemen risiko, konflik sosial seharusnya diberlakukan sebagai risiko yang dikurangi melalui desain adaptif dan dihindari pada segmen tertentu yang memiliki resistensi sosial ekstrim meskipun implikasi adalah perubahan trase atau peningkatan biaya awal. Nah, kasus konflik sosial dalam proyek rel kereta api cepat menunjukkan bahwa kegagalan infrastruktur tidak selalu bersumber dari kesalahan teknis, melainkan juga dari ketidakmampuan mengelola relasi sosial sistematik. Literatur menegaskan bahwa risiko sosial bersifat kumulatif dan participant. Kondisi keputusan yang mengabaikan partisipasi pada fase awal akan meningkatkan biaya mitigasi secara eksponensial di fase berikutnya. Oleh karena itu, konflik sosial harus diposisikan sebagai risiko dan manajemen risiko infrastruktur HSR sejajar dengan risiko teknis, finansial, pembelajaran, dan dari berbagai kasus menunjukkan bahwa investasi awal dalam mitigasi sosial bukan beban tambahan, melainkan strategi rasional untuk menjaga keberlanjutan proyek legitimasi pembangunan. Next. Dampak konflik sosial pada proyek HSR, penolakan warga, persepsi kompensasi tidak adil dan hilangnya mata pencarian, keterbatasan proyek konflik menyebabkan penundaan konstruksi legitimasi, meningkatnya biaya, risiko reputasi, penolakan meluas, menurunkan legitimasi, dan memicu intervensi politik. Kemudian kerusakan jaringan listrik akibat badai. Di sini ada beberapa gambar, yaitu adalah infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur tua, peralatan yang melewati umur ekonomi, rentan terhadap kegagalan saat cuaca ekstrim. Kemudian yang ketiga, ketergantungan jaringan udara, jaringan
udara lebih murah tetapi sangat rentan terhadap angin kencang dan pohon tumbang. Nah, yang terakhir kesiapsiagaan minim, kurangnya investasi dalam pemeliharaan perspektif preventif dan perencanaan risiko yang tidak holistik. Nah, gugurnya pada jaringan listrik akibat badai termasuk salah satu risiko fisik utama bagi infrastruktur kritis modern. Nah, termasuk angin kencang, hujan ekstrem, dan petir, dapat infrastruktur kritis dapat merusak tiang konduktor ataupun stasiun transformator dan peralatan proteksi, menyebabkan pemandangan yang luas, kerusakan aset, serta dampak ekonomi dan sosial besar. Kemudian banyak negara berkembang kesiapsiagaan dan ketahanan jaringan masih minim. Peralatan berumur, pemeliharaan reaktif bukan proaktif. Kurangnya redundansi jaringan serta keterbatasan kapasitas operasional memperbesar kerentanan terhadap kajian cuaca ekstrim. Dokumen analisis risiko yang Anda unggah menekankan bahwa ada analisis cost benefit tradisional juga sering gagal menangkap kerugian tidak langsung dan tidak dampak sistematik pemandangan listrik. Nah, badai merusak jaringan listrik melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, kerusakan fisik. Yang kedua, eh, imbas air pada peralatan distribusi, transmisi, meningkatkan risiko short circuit dan kegagalan isolasi. Yang ketiga, lonjakan petir yang merusak trafo dan sistem proteksi. Dan empat, akses lapangan terhambat banjir, jalan tertutup, memperpanjang waktu restorasi atau Panteli dan Marcellin tahun 2015. Lagos, selain itu juga interpretasi untuk jaringan telekomunikasi, bahan bakar, transportasi membuat pemadaman listrik setelah menjadi peristiwa sistematik tanpa listrik. Pompa air tidak bekerja, daerah banjir sulit dikeringkan, dan layaknya kritis terhenti, memperbesar dampak sosial ekonomi. Literatur tentang resilient network berdasarkan studi menegaskan hubungan kuat antara intensitas badai dan biaya pemulihan juga listrik. Misalnya analisis pasca peristiwa pada tropis Topan Asia Pasifik mengindikasikan bahwa merusakan jaringan udara atau overhead lines menyumbang proporsi besar dari keseluruhan waktu pemadaman dan biaya perbaikan, terutama wilayah dengan jaringan. Dari keseluruhan waktu pemadaman dan biaya perkuliahan, biaya perbaikan terutama di wilayah dengan jaringan tua dan kebijakan pemakaran mitigasi dan yang lemah. Kemudian literatur studi kasus mengidentifikasi beberapa akar penyebab kesiapsiagaan minim terhadap badai. Kemudian literatur dan studi kasus mengidentifikasi beberapa akar penyebab kesiapsiagaan minim. Yang pertama, undermeasured in preventive maintenance. Utilas berfokus pada perbaikan pasca gangguan karena tekanan biaya jangka pendek, penggantian kabel bawah tanah ataupun penguatan tiang dianggap mahal. Kemudian yang kedua, aging infrastruktur. Banyak jaringan masih mengandalkan peralatan yang sudah dilewati umur ekonomis sehingga rentan terhadap kegagalan saat stres. Kemudian kelemahan perencanaan risiko yang tidak holistik. Studi kelayakan sering mengadakan parameter historis tanpa mempertimbangkan tren peningkatan intensitas badai akibat
perubahan iklim, hasilnya margin keamanan tidak memadai atau Daxputa review dibahas dalam file yang ada. Yang keempat, ketergantungan pada jaringan udara, overhead network lebih murah tetapi lebih rentan ops investasi ke buried, cobless ataupun selection, membutuhkan model besar dalam perencanaan jangka panjang. Yang kelima, koordinasi darurat yang lemah integritas dengan BPBD, instansi transportasi dan operator telekom kurang mulus, memperlambat respek darurat. Untuk merangkum hubungan antara sumber kerentanan jaringan listrik, mekanisme kerusakan akibat badai, serta implikasi operasional dan ekonomi yang ditimbulkan tabel 10.3 menyajikan sintesis risiko utama pada jaringan listrik dengan kesiapan minim. Kemudian terhadap peningkatan durasi pemadaman dan nilai kerugian ekspektasian. Tabel 10.3 kerusakan jaringan listrik akibat beberapa badai dan kerentanan mekanisme yang implikasi ekonomi. Penguatan fisik dan desain untuk undergrounding penanaman kabel di koridor kritis mengurangi ekspor angin dan pohon tumbang. Walaupun biaya capex tinggi, analisis kelayakan harus mempertimbangkan LCC atau Lever Collection Cost, bukan hanya biaya awal good atau reinforced police guying system and strong education untuk daerah berangin, pemilihan standar desain yang menyesuaikan return period badai. Nah, direkomendasikan atau sectionalism dan auto-temet switching meminimal area yang kehilangan daya dengan memutus segmen kecil alih-alih wilayah luas. Kemudian monitoring, predictive maintenance, dan digital tools, sensoring dan data analisis untuk predictive maintenance, pemantauan kondisi trafo, getaran, ataupun resistansi koneksi dapat memberi sinyal peringatan dan penurunan probabilitas kegagalan mendadak kan di tahun 2024. Kemudian decision support system yang menggabungkan data cuaca real time dan model jaringan untuk mengoptimalisasi penempatan tim tanggap darurat. Yang ketiga, perencanaan operasional dan manajemen risiko. Emergency prepared risk dan clear shop antara otoritas darurat dan transport untuk akses lapangan prioritas selama badai, redundansi dan mikrofon, pembagian beban dan kemampuan islanding mikrogis untuk melayani fasilitas kritis rumah sakit, pompa air. Kemudian yang keempat, pembiayaan dan instrumen transfer risiko, blended finance dalam insentif publik swasta untuk investasi pengurangan risiko smart karena manfaat sosial yang melampaui pendapat utilitas. Memantik insecure untuk likuiditas cepat pasca bencana meskipun berseries perlu dikelola agar trigger sesuai dengan kerugiannya. Dokumen Anda membahas instrumen transfer risiko dan beberapa peran pragmatik produk. Kemudian studi menunjang bahwa banyaknya investasi mitigasi terlihat mahal jika hanya
dipandang dari CAPEX dan CAPEX. Namun ketika dimodalkan dengan IMV, Expect Monetary Value, termasuk multiplier, kerugian ekonomi dan downtime, beberapa opsi mitigasi menjadi ekonomis. Dokumen Anda menunjukkan perlunya memasukkan kerugian tidak langsung. Kemudian berdasarkan sintesis literatur dan temuan di dokumentasi Anda, rekomendasi berikut relawan untuk mengurangi kerusakan jaringan listrik akibat badai. Yang pertama, wajibkan LCC dan analisis EMV pada setiap rencana pengantrian aset, jangan sehingga kemudian dampak badai pada jaringan listrik. Kerusakan jaringan listrik akibat badai adalah risiko yang bersifat fisik sekaligus sistematik. Kesiapsiagaan minim ditandai underestimasi dan infrastruktur tua dan perencanaan risiko yang sempat membuat kerugian menjadi sangat sangat. Nah, selanjutnya studi kasus keberhasilan proyek MRT Jakarta. Analisis keberhasilan sistem mitigasi risiko proyek MRT Jakarta berbeda dengan banyaknya proyek infrastruktur berasal besar dari negara berkembang yang kerap mengalami pembengkakan biaya, keterlambatan ekstrim, atau konflik sosial berkepanjangan. Proyek MRT Jakarta Fest, Lebak Bulus, Bundaran HI sering dirujuk sebagai berkepentingan. Proyek MRT Jakarta fase Lebak Bulus Bandara HI sering dirujuk sebagai contoh relatif berhasil dalam konteks manajemen. Dalam literatur menjelaskan proyek dan infrastruktur, kasus keberhasilan memiliki nilai analitis penting karena menyediakan best practice. Bagaimana pendekatan risk informed make up risiko teknis, sosial, finansial, dan institusional. Kemudian pembelajaran lintas sektor dari kegagalan dan keberhasilan. Yang pertama, identifikasi risiko awal. Risiko harus diidentifikasi sejak awal dan lintas dimensi, bukan terlambat dan dalam persoalan parsial. Nah, yang kedua, integrasi risiko sosial. Risiko sosial setara dengan risiko inti. Kemudian revitalisasi regulasi standar minim, investigasi ke teknik dan desain ketahanan secara ekstrim. Kemudian integrasi risiko sosial, diwajibkan analisis risiko tata kelola risiko, pembentukan unit manajemen risiko terpusat dan review independen. Analisis biaya komprehensif, terapkan LCC MVY.
Risiko teknis dikelola secara perspektif melalui pendekatan berbasis data dan standar internasional. Sementara risiko sosial internasional diperlakukan sebagai risiko strategi yang terintegritas dalam pengambilan keputusan. Menerima risiko jangka pendek secara keberhasilan MRT Jakarta dalam mengelola risiko teknis terutama ditopang oleh pendekatan perspektif berbasis data dan standar. International studi geoteknik dilakukan secara ekstensif mencakup investigasi tanah berlapis, kemudian penggunaan tunnel boring atau TBM dengan sistem monitoring real time memungkinkan deteksi dini bergerak tanah, penyesuaian parameter operasional secara cepat. Dari perspektif manajemen risiko ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip risk education menginginkan beberapa masyarakat. Satu-satu perbedaan utama MRT Jakarta dibandingkan banyak proyek infrastruktur lain di Indonesia adalah pendekatan sistematik terhadap mitigasi risiko sosial. Literatur tentang social distancing atau operation SLO menekankan bahwa legitimasi publik bukan produk komunikasi satu arah, melainkan hasil dari interaksi berkelanjutan antara pengelolaan proyek dan pemangku kepentingan lokal imperialisasi. Kemudian, lebih penting lagi, risiko sosial tidak direduksi menjadi isu komunitas semata, tetapi diintegrasi ke dalam register proyek dan diperlakukan sebagai risiko strategi studi putri, menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi dan pengaturan lalu lintas sementara disesuaikan secara adaptif berdasarkan umpan balik masyarakat, mengurangi eskalasi konflik. Praktik ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya adaptif sosial. Nah, lebih penting. Nah, kemudian keberhasilan mitigasi risiko MRT Jakarta juga tidak terlepas dari kerangka dan tata kelola yang relatif dan di pusat pembentukan Badan Khusus PT MRT dengan mandat operasional yang kuat memungkinkan pemisahan relatif antara pengelolaan proyek dan dinamika selanjutnya. Selain itu, keterlibatan kendaraan internasional membawa standar pengelolaan risiko pelaporan dan audit lebih ketat walaupun sering dipersiapkan sebagai beban administrasi. Literatur menunjukkan bahwa eksternal governance pendekatan ini tercermin dalam strategi pembiayaan dan pengelolaan risiko fiskal MRT Jakarta, di mana risiko operasional awal diterima sebagai bagian dari public value correction. Dengan demikian, risiko finansial tidak dihindari sepenuhnya tetapi dikelola melalui kombinasi pendekatan ini sebagai risk active yang mengakibatkan yang rasional untuk proyek manfaat publik tinggi. Keberhasilan MRT juga memungkinkan tingkat organisasi layering yang relatif baik. Penggunaan sistem pemantauan dokumentasi yang kejadian risiko pelaporan bakal memungkinkan pembelajaran dari
pelajaran. Kemudian pembelajaran lintas sektor, apa yang bisa dipelajari, kegagalan dan keberhasilan. Nah, studi kasus keberhasilan proyek MRT Jakarta. MRT Jakarta fase 1 dianggap berhasil manajemen risiko infrastruktur perkotaan meskipun dibangun di lingkungan berisiko tinggi. Investigasi geoteknik, eksistensi komunikasi publik berkelanjutan. Badan proyek khusus PT MRT Jakarta, kemudian perspektif life circle dan pemanfaatan sosial. Pembelajaran lintas sektor dari kegagalan dan keberhasilan. Ada beberapa poin. Yang pertama, identifikasi risiko awal. Risiko harus diidentifikasi sejak awal dan lintas dimensi, bukan terlambat dalam parsial. Yang kedua, integrasi risiko sosial. Risiko sosial setara dengan risiko teknis dan diperlakukan sebagai risiko ini. Tata kelola kuat, governance yang jelas dan akuntabel, menurunkan akumulasi risiko. Yang keempat, perspektif biaya jangka panjang, kemudian LCC dan MVP representatif dari keputusan investasi mitigasi, kemudian monitoring kemudian adaptif sistem, risiko harus adaptif dan didukung teknologi monitoring berkelanjutan. Kemudian revitalisasi regulasi, standar minimnya investasi geoteknik dan desain ketahanan cuaca ekstrim. Integrasi risiko sosial wajibkan analisis risiko sosial dan mekanisme partisipasi publik yang otentik. Kemudian eh, menunjukkan bahwa kegagalan dalam keberhasilan proyek infrastruktur lintas sektor mengikuti pola yang konsisten. Kegagalan ini umumnya berakhir pada underestimasi risiko. Kasus MRT Jakarta memperlihatkan kasus bendungan dan jaringan listrik yang menunjukkan bahwa underestimasi risiko teknis sering bermula dari pendekatan determinasi terhadap kondisi kompleks. Demikian pula risiko sosial sering kurang dipahami karena analisis terbatas pada indikator administrasi jumlah konsultasi daripada ketidakpuasan substantif masyarakat. Risiko harus diidentifikasi secara komprehensif sejak tahap awal, mencakup dimensi teknis, lingkungan, dan institusional. Kasus konflik sosial pada proyek kereta cepat menegaskan bahwa risiko sosial bukan sekedar gangguan eksternal, melainkan juga bagian dari sistem risiko keseluruhan proyek. Proyek infrastruktur di semua sektor perlu memperlakukan risiko sosial sebagai risiko inti, mencakup mekanisme partisipasi yang benar bermakna, bukan token. Penilaian sosial impact yang terintegritas dalam studi kelayakan serta strategis. Kasus MRT juga menunjukkan bahwa peran tata kelola yang kuat dalam mitigasi risiko, kejelasan peran untuk institusional, struktur otoritas yang tegas, serta standar pelaporan ataupun audit. Kemudian analisis kasus jaringan listrik dan bendungan menekankan bahwa pendekatan tradisional yang fokus pada capex saja sering gagal menangkap
serta mempertimbangkan nilai jarak pandang termasuk dampak sosial dan ekonomi, bukan sekedar biaya langsung. Pendekatan ini membantu menentukan investasi mitigasi yang secara ekonomis. Kemudian kasus teknis seperti jaringan listrik dan MRT menunjukkan pentingnya menentukan next. Rekomendasi untuk dan revitalisasi regulasi teknis standar risiko yang mengikat untuk semua proyek infrastruktur publik swasta, termasuk standar minimnya investigasi geoteknik, pengajuan material, dan pengelolaan kondisi ekstrim pada saat semua proyek untuk mengurangi estimasi risiko teknis yang terjadi pada kasus bendungan. Pendekatan problematis berarti masih di kampung kan dah. Kemudian standar desain untuk ketahanan terhadap cuaca ekstrim, terutama di sektor dalam jaringan listrik yang mempertimbangkan tren perubahan iklim dan infrastruktur badai. Kemudian seiring kali resiko sosial dipandang sebagai isu komunikasi, padahal merupakan risiko strategis untuk mengurangi legitimasi dan kelancaran proyek. Kemudian ada beberapa poin di sini. Yang pertama, wajibkan integritas, risiko sosial dan social impact assessment dalam studi kelayakan proyek. Rekomendasi praktis untuk Indonesia. Yang pertama, revitalisasi regulasi standar minim investigasi geoteknik dan desain ketahanan cuaca. Integritas risiko diwajibkan untuk risiko sosial, mekanisme partisipasi publik untuk otentik. Tata kelola risiko, pembentukan unit manajemen risiko terpusat di review independen. Kemudian adopsi teknologi perluasan penggunaan sensor IoT, digital twins, dan GIS untuk pemantauannya. Seringkali risiko sosial dipandang sebagai isu komunikasi, padahal ia merupakan risiko strategis yang memengaruhi legitimasi kelancaran proyek imperial dan Vekle di tahun 2023. Oleh karena itu, wajibnya integritas analisis risiko sosial dan social impact assessment di SIA dalam studi kelayakan proyek, termasuk indikator yang bisa diukur seperti sosial. Kemudian bangunan mekanisme partisipasi publik yang autis, autentik, bukan hanya konsultasi formal, misalnya melalui stakeholder forum, community, dan liaison official dan mekanisme. Kemudian rekomendasi praktis mencakup perbentukan unit manajemen risiko terpusat di setiap badan instansi proyek dengan mudah audit internal dan pelaporan berkala lembaga BS.
Kemudian penilaian investigasi sering terjadi penilaian investigasi itu terjebak pada biaya capex dan tanpa memperhitungkan risiko jangka panjang. Oleh karena itu, terapkan life circle cost analysis LCC yang dan exposed monetary value EMV dalam semua evaluasi proyek, terutama untuk menginternalisasi biaya mitigasi biaya pendadaman. Kemudian jadikan analisis multi skenario sebagai bagian wajib. Nilai risiko dalam kondisi ekstrim. Berkala rekomendasi mencakup perumusan SOP untuk respon darurat yang melibatkan utilitas badan penanggulangan bencana pemerintah daerah. Tabletop and latihan lapang untuk memastikan kesiapan semua pemangku. Belemen finansial dan publik private partisipasi P3 untuk membiayai mitigasi risiko yang memberikan manfaat publik luas. Penggunaan pragmatis atau insecure insurance dan risk pooling sebagai instrumen transfer risiko untuk likuiditas OPET ada. Penilaian investasi sering terjebak pada biaya awal capex tanpa memperhitungkan risiko jangka panjang. Oleh karena itu, terapkan life cycle cost atau analisis LCCE untuk expense moneter value atau dalam semua evaluasi proyek, terutama untuk mengidentifikasi biaya mitigasi dalam kerugian sosial ekonomi. Nah, kemudian jadikan analisis multi skenario sebagai bagian wajib dari studi risk untuk memahami nilai risiko dalam kondisi ekstrim. Manajemen risiko, model pergantian dalam data tim dan respek cepat rekomendasi. Kemudian perluasan pengangguran sensor internal of things atau LOT, digital twins dan site dan gigs untuk pemantauan kondisi infrastruktur secara terus-menerus. Kemudian poin ketiga, pengembangan diskusi support sistem DDS yang kesiapan bukan hanya dokumen, ia juga harus diuji oleh latihan diri dari simulasi. Berkala rekomendasi mencakup perumahan SOP untuk respon darurat yang melibatkan utilitas badan penanggulangan bencana pemerintah daerah, tabletop XCS, dan latihan lapangan untuk memastikan kesiapan semua pemangku kepentingan. Investigasi mitigasi sering terhambat oleh kemudian tabletop exist dalam latihan lapangan untuk memastikan kesiapan semua pemangku kepentingan. Investigasi mitigasi sering terhambat oleh anggaran publik terbatas. Oleh karena itu, perlu blended finansial dan publik privasi partisipasi atau P3 untuk membiayai mitigasi risk yang memberikan pemanfaatan publik luas. Yang kedua, penggunaan pragmatic insecure dan risk pool sebagai instrumen struktur Ibu Mega pada saat itu.
Kemudian mungkin itu saja dari saya. Sekian akhir kata. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.